Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran geografi dengan tema keragaman budaya Indonesia. Kali ini kita akan memanfaatkan media ICT dengan website interaktif Google Sheet. Langkah pertama, kita membuka website. Link sudah kita cantumkan di deskripsi. Sebelumnya, perkenalkan tim penyusun yang terlibat dalam pembuatan website pembelajaran. Yang pertama, Dwi Karis Agung Mulyanto dengan NIM 2201030303067. Yang kedua, Hafihud Dhohir NIM 2202103303071. Yang ketiga, Aldimas Indrawahyu Putra Prasetya dengan NIM 2202103303080. Yang keempat, Yogi Bayu Pamungkas dengan NIM 2202103303087. Belum masuk ke materi, kita akan menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran ini. Kompetensi dasar: menganalisis keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebaran. Tujuan pembelajaran: diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian budaya, kebudayaan, unsur-unsur budaya, dan menganalisis pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Lalu kita akan kembali lagi ke menu home. Selanjutnya kita langsung masuk ke menu materi. Dalam menu materi terdapat dua menu yang dapat diakses. Ada bahan literasi dan video pembelajaran. Yang pertama, kita mencoba masuk ke menu bahan literasi. Keberagaman budaya Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan budaya terbanyak. Pada tahun 2010, BPS mengumumkan bahwa terdapat 1.340 suku di Indonesia, lebih dari 600 kelompok etnis, dan 718 bahasa. Selanjutnya, ada pengaruh faktor geografis keragaman budaya Indonesia. Bentuk kepulauan di Indonesia mengakibatkan penduduk antar pulau menjadi terisolasi, hingga penduduk tiap-tiap pulau mengembangkan budaya yang berbeda dan khas. Hubungan antara manusia dan lingkungan dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Determinasi lingkungan merupakan pemahaman geografi yang menyatakan bahwa semua kehidupan manusia dipengaruhi dan bergantung pada lingkungan sekitarnya. Posibilisme merupakan pandangan yang menganggap manusia mampu mengubah alam sekitarnya agar sesuai dengan kebutuhan manusia. Pengaruh geomorfologi: berbagai perbedaan bentuk lahan di setiap wilayah menyebabkan kebudayaan yang terbentuk di berbagai wilayah bervariasi. Kebiasaan masyarakat yang tinggal di wilayah dengan kondisi geomorfologi yang memiliki keunikan berbeda. Pengaruh hidrologi berkaitan dengan kondisi perairan di Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim atau kepulauan. Terjadi hambatan hubungan antara pulau sehingga banyak pulau yang terpencil. Persebaran kebudayaan. Di Indonesia, pembentuk dan persebaran kebudayaan nasional. Menurut Kuncoro Ningrat, kebudayaan nasional adalah suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara. Memiliki syarat mutlak yang khas dan dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap negara dan warga negara. Faktor pembentuk kebudayaan nasional meliputi kondisi geografis dan karakteristik wilayah kepulauan. Keberagaman budaya. Keberagaman budaya di Indonesia dapat diamati melalui ragam suku bangsa, bahasa, dan adat kesenian. Keragaman suku bangsa dapat dimaknai sebagai kelompok etnik dan budaya masyarakat yang terbentuk secara diwariskan.
Keragaman bahasa merupakan ekspresi untuk berkomunikasi di rumah atau di lingkungan masyarakat. Bahasa sehari-hari terbentuk karena interaksi sosial. Berikut merupakan persebaran peta kebudayaan nasional Indonesia. Kearifan lokal di Indonesia. Kearifan lokal dalam kebudayaan merupakan bagian dari identitas bangsa yang mencerminkan hubungan erat antara manusia, alam, dan nilai-nilai leluhur. Dalam kebudayaan Indonesia, kearifan lokal menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan serta menjaga keharmonisan lingkungan dan sosial. Kearifan lokal hadir dalam berbagai bentuk seperti tradisi, adat istiadat, seni, serta praktik kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan contoh-contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia. Yang pertama ada upacara kasodo. Tradisi dalam upacara ini dimaksudkan untuk sebagai persembahan kepada Sang Hyang Widi dan para leluhur. Untuk pelaksanaannya, di mana suku Tengger akan melempar berbagai sesajen berupa buah-buahan, produk ternak, ada sayuran, bahkan hingga uang ke Gunung Bromo. Selanjutnya ada kerapan sapi. Tradisi dan kearifan lokal yang ada di Jawa ini menggunakan sapi untuk beradu kecepatan dan dipasangkan untuk menarik kereta yang terbuat dari bahan kayu. Adapun maksud dan tujuan dari kearifan lokal ini yaitu untuk mencari sapi yang kuat untuk ikut membajak sawah nantinya. Gotong royong. Gotong royong merupakan kearifan lokal sosial yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat gambar di atas, merupakan kebiasaan orang dalam membangun rumah atau ada kegiatan hajatan yang dibantu oleh orang sekitar tanpa imbalan apapun. Selanjutnya ada Fahumbo. Warga Nias menyebut tradisi lompat batu dalam bahasa setempat dengan nama Fahumbo, sebuah tradisi yang hanya dilakukan oleh laki-laki suku Nias. Tradisi lompat batu biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu setinggi 2 meter untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Selain bahan literasi, ada juga menu video pembelajaran yang bisa kita tonton. Yuk kita tonton videonya. Coba bayangin ya, kamu jalan-jalan dari Aceh sampai Papua. Tiap mampir ke satu kota aja, kamu udah nemuin makanan beda, bahasa beda, cara berpakaian beda, bahkan cara orang ngobrol pun beda. Nah, pernah kepikiran nggak, kenapa bisa seberagam itu? Kenapa budaya Indonesia tuh kayak mozaik raksasa, tiap potongannya unik, tapi semuanya nyatu jadi satu gambaran besar yang keren? Jawabannya ternyata bukan cuma karena kita punya banyak suku bangsa, tapi lebih dalam lagi. Ada pengaruh kuat dari kondisi geografis Indonesia. Iya, dari alamnya sendiri. Serius, lingkungan tempat tinggal kita tuh berperan gede banget dalam membentuk cara hidup, kebiasaan, sampai nilai-nilai budaya kita. Misalnya nih, masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan biasanya punya budaya bertani yang beda banget sama yang tinggal di pesisir. Di gunung, orang terbiasa bercocok tanam, bikin teras sering, pakai baju tebal, dan punya rumah yang bisa tahan udara dingin. Sementara di pesisir, budaya bahari lebih menonjol. Mereka andal dalam melaut, bikin perahu, dan tradisi-tradisinya pun erat sama laut. Kayak upacara sedekah laut. Terus, kamu juga bakal nemuin bahwa budaya kuliner kita terbentuk karena jenis tanah dan iklim setempat. Di Jawa misalnya, karena tanahnya subur, banyak makanan yang berbasis padi dan sayuran. Tapi coba ke Nusa Tenggara, yang tanahnya lebih kering, makanan pokoknya bisa beda, kayak jagung atau ubi. Ini bikin setiap daerah punya masakan khas yang gak cuman enak, tapi juga penuh cerita. Dan jangan lupa, posisi Indonesia yang strategis di jalur perdagangan internasional bikin kita jadi titik temu budaya. Sejak dulu, bangsa-bangsa asing, India, Arab, Cina, Eropa, datang ke sini. Tapi yang keren, budaya asing itu gak langsung ditelan mentah-mentah. Masyarakat lokal ngeolah, nyaring, dan ngasih sentuhan khas mereka sendiri. Inilah yang disebut local genius. Contohnya, candi-candi peninggalan Hindu-Buddha di Jawa itu hasil adaptasi budaya India yang dipadukan sama nilai lokal Nusantara. Masih ada lagi
bentuk rumah adat tiap daerah pun beda-beda. Rumah adat di Sumatera yang panggung dan punya atap runcing itu disesuaikan sama kondisi curah hujan tinggi. Sementara rumah di Papua yang bentuknya bulat dan kecil disesuaikan dengan kebutuhan menjaga kehangatan di dataran tinggi. Setiap bentuk rumah bukan cuma soal estetika, tapi juga strategi bertahan hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Hal lain yang gak kalah menarik adalah bahasa. Di Indonesia ada lebih dari 700 bahasa daerah, dan ini pun dipengaruhi oleh bentang alam. Pulau-pulau yang terpisah-pisah oleh laut atau gunung tinggi bikin komunitas berkembang sendiri-sendiri sampai akhirnya punya bahasa dan dialek masing-masing. Jadi, bisa disimpulkan bahwa budaya Indonesia terbentuk karena gabungan antara kondisi alam yang sangat bervariasi dan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungan mereka. Lingkungan yang itu semua bagian dari usaha menjaga kekayaan budaya Indonesia tetap hidup dan dikenal luas. Nah, sekarang kamu udah tahu kan kalau budaya Indonesia itu bukan cuma soal adat dan tradisi, tapi juga hasil dari interaksi cerdas antara manusia dan alamnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam menu kuis. Di dalam menu kuis terdapat beberapa soal yang bisa dibuat untuk latihan dan dikerjakan oleh siswa. Di dalam menu kuis kita langsung pencet tombol start. Saat sudah dimulai akan timbul beberapa soal, seperti nomor 1, kearifan lokal dalam kebudayaan Indonesia mencerminkan kebudayaan erat antara manusia dengan, ya yang betul adalah jawabannya alam dan nilai leluhur. Selanjutnya, budaya Bali mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dengan, ya Tuhan, manusia, lain, dan alam. Selanjutnya, mengapa kita sebagai generasi muda penting untuk melestarikan kearifan lokal di era modern? Apakah jawabannya, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang ketiga. Selanjutnya, budaya berasal dari kata budi yang berarti apa yo? Ya, jawabannya betul adalah akal dan budi. Bentuk negara Indonesia sebagai negara kepulauan berpengaruh terhadap keberagaman budaya karena apa, teman-teman? Ya, jawabannya betul adalah yang keempat, setiap wilayah memiliki kondisi geografis yang berbeda. Selanjutnya, menurut Ellsworth Huntington, kondisi iklim suatu daerah dapat mempengaruhi apa ya kira-kira? Ya, yang betul adalah pola kebudayaan masyarakat. Berikut ini yang merupakan contoh pengaruh geomorfologi terhadap budaya adalah apa ya yang berpengaruh? Oh, ternyata yang ketiga salah. Yang betul adalah yang kedua, rumah di panggung dibangun di daerah banjir. Selanjutnya, keragaman suku bangsa di Indonesia disebabkan oleh apa ya kira-kira jawabannya? Yang betul adalah jawaban nomor berapa ya? Ya, yang betul adalah nomor 3. Contoh, di bawah ini pemanfaatan budaya lokal dalam ekonomi kreatif adalah apa ya yang kira-kira dapat jawab pertanyaan ini? Nomor berapa ya kira-kira teman-teman jawabannya? Ya, yang betul adalah nomor 2. Selanjutnya, tujuan utama dari kegiatan wisata budaya adalah apa ya kira-kira tujuan utamanya? Ya, yang betul adalah melestarikan kebudayaan di masyarakat. Nomor 11, salah satu upaya pelestarian budaya nasional adalah apa ya? Upaya pelestarian budaya nasional yang betul adalah nomor 3. Salah satu konsep pariwisata yang berkaitan dengan aktivitas yang dapat dilakukan wisatawan adalah apa ya kira-kira? Yang dapat dilakukan wisatawan yang betul adalah something to do. Selanjutnya, salah satu faktor utama yang mendorong persebaran kebudayaan secara global adalah apa ya yang faktor utama yang mendorong persebaran kebudayaan secara global? Yang betul adalah jawaban nomor 2. Proses masuk dan menyebarnya unsur-unsur kebudayaan dari satu daerah ke daerah lain disebut sebagai apa ya? Ya, yang betul adalah difusi. Soal terakhir.
Contoh hasil pengembangan budaya lokal dalam bentuk modern adalah apa ya kira-kira? Jawabannya adalah wayang kulit dalam bentuk animasi. Setelah mengerjakan semua soal, kita dapat melihat nilai yang kita kerjakan. Selesai sudah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga materi kebudayaan ini dapat membuat kita sadar tentang melestarikan dan menjaga kebudayaan di Indonesia. See you next time.